sejarah kita ya, bahwa semester 1 kalian online, kemudian semester 2 juga kalian online juga gitu ya. Jadi belum merasakan apa sensasinya yang apa pulang kerja langsung kuliah gitu ya. Apa betapa buru-burunya gitu ya. Belum merasakan apa sensasinya. Kalau sekarang kan enak nih. Apa di tempat kerja bisa Zoom juga, kemudian di jalan bisa Zoom juga gitu ya. Jadi menurut saya ada apa plus minusnya online atau offline gitu. Tapi dari saya sih secara penyampaian informasi itu lebih nyampe ketika kita offline di kampus begitu. Karena yang pertama bisa full daripada kita saat dari pertama sampai akhir kita bisa tatap muka. Dari situ kita bisa interaksi gitu. Yang kedua apa berkahnya itu nyampe ya daripada saya kepada teman-teman mahasiswa gitu ya. Jadi interaksinya itu nyampe. Tapi dari segi waktu memang efektifan daripada kuliah daring gitu. Kemungkinan besar nanti semester depan kita sudah mulai tatap muka ya. Berarti kalian sudah semester 3 ya. Jadi daftar dari kampus langsung semester 3 ya. Jadi luar biasa itu ya. Jadi efek pandemi ini yang penting kita sama-sama jaga kesehatan, kemudian kita sehat. Nah, itu yang paling penting gitu ya. Dari semester kemarin, semester 1 dan ini semester 2, barangkali ada beberapa hal yang belum tersampaikan, nanti saya sampaikan. Sebelumnya mungkin saya perkenalan terlebih dahulu karena semester 1 saya tidak ngajar kalian ya. Jadi saya ucapkan selamat di semester 2 ini. Pasti di dari semester 1 semester 2 ini kalian penuh perjuangan juga gitu ya. Terbukti biasanya adalah tidak semuanya bisa naik semester 2. Artinya bisa saja ada teman-teman kalian yang semester 1 pun sudah kena hukum alam. Jadi semester 1 mungkin tidak UTS atau mungkin tidak UAS dan mungkin ada kendala suatu hal yang tidak bisa gabung di semester 2 ini. Itu. Jadi ini kelas SI 2B, benar? Benar, Pak. Benar ya? Ya, benar. Oke, untuk pertemuan pertama ini barangkali saya tidak akan ke materi pokoknya, tetapi saya akan jelaskan apa-apa yang perlu kita siapkan di semester 2 ini agar perjalanan daripada kuliah ini efektif gitu. Terlebih dahulu mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu. Oke, nama saya Sucipto Basuki. Kemudian nomor telepon saya 0821 3819 3602. Bagi yang mau disimpan apa kontaknya nanti japri ke saya ya. Saya namanya siapa Pak gitu, kelas berapa gitu ya. Karena kalau enggak japri berarti saya kan belum tahu nih siapa gitu ya. Jadi kalau memang pengen disimpan di kontak nomor saya, kalian japri saya via WA. Jadi nomor saya cuma satu ini, baik telepon, baik WA cuma satu ini. Kemudian ini email pribadi saya, suciptobasuki23105@gmail.com. Tetapi nanti akan berbeda ketika nanti tugas. Nanti saya akan masing-masing daripada kelas, misalkan kelas SI 2B ini saya akan sampaikan emailnya khusus untuk misalkan ngirim tugas, ngirim UTS dan UAS begitu.
Kemudian saya punya sosial media, pertama IG, yang kedua YouTube. Untuk IG-nya Suto Basuki Pak Cipto, kemudian YouTube-nya nanti semua hasil dari pertemuan kita nanti saya upload ke YouTube. Nanti barangkali ada yang terlewat atau bagaimana, nanti tinggal buka aja nanti. Ya, jadi mungkin mulai semester ini saya akan pakai YouTube untuk bagaimana untuk mendokumentasikan pertemuan kita. Ya, biar nanti bisa ke record. Mungkin ada beberapa yang mungkin lupa, bukan kali lupa nggak mencatat, ya tinggal buka aja nanti. Kemudian alamat saya di Medland Cibitung, Blok R10 nomor 1 Bekasi. Rumah saya ini berarti kalian di Tangerang dan saya di Bekasi ya. Jadi kalau online itu di mana-mana bisa gitu. Tapi kalau offline ya harus di kampus, di kelas, berarti kelas 203. Mungkin kalian juga belum pernah itu kelas 203 itu di mana gitu. Ya sebagai informasi berarti 203 berarti gedung baru ya yang ada tulisannya UNIP itu lantai 2 ruangan 203. Jadi 2 itu adalah mengidentifikasikan kepada lantai. Jadi lantai 2, lantai 3, kalau lantai 3 dimulai dari huruf 3 gitu. Oke, jadi itu perkenalan singkat ya dari saya. Kemudian mata kuliah yang saya ampu selama ini ada berapa? 7 ya. Yang pertama matematika 1, matematika 2, matematika sistem informasi, organisasi arsitektur komputer, komputasi awan, analisa dan perancangan sistem, dan teknopreneurship. Hanya saja mungkin di matematika 1 kemarin bukan saya yang ngajar. Kemudian di matematika 2 bukan yang ngajar, tetapi materi-materinya itu pasti dari saya. Biasanya begitu. Artinya untuk semester ini saya berbagi matematika 2 itu Bu Bebi, ya, kemudian saya matematika sistem informasi. Kemudian saya spesialis daripada awal semester 1, semester 2. Kemudian semester terakhir, jadi semester 8. Jadi semester 1, semester 2 pasti nanti ketemu saya. Kemudian nanti di pertemuan terakhir di mata kuliah teknik komputer itu di semester 7 atau semester 8. Artinya harapan saya cuma satu, ketika kalian nanti masuk ini di semester 2 ini berjumlah misalkan 45 atau 50 orang, ya harapan saya ketika nanti ketemu di semester terakhir, semester 8 itu juga berjumlah 40 atau 50 orang. Jadi utuh aja udah luar biasa itu. Jadi pada hakikatnya ya kelas yang baik itu bukan ada yang merasa saya is number one gitu ya. Jadi saya adalah nomor 1, adalah juaranya. Kelas yang baik adalah kelas yang mampu masuknya bareng, keluarnya bareng. Artinya ketika masuk kuliahnya kita bareng-bareng ya kita mesti keluarnya juga bareng-bareng. Itu akhirnya kelas yang terbagus begitu. Artinya tingkat kelulusannya itu tinggi gitu. Nah, untuk seperti itu biasanya adalah tergantung dari kekompakan kelas. Semakin kelasnya itu kompak, saling bahu-membahu, tolong-menolong gitu dalam kebaikan, itu pastinya adalah tingkat kelulusan dari semester 8 itu akan tinggi. Ya. Tetapi kalau sudah ada gap-gap dari ada kelas, itu pasti akan ya lu gue gitulah. Ada bahasa kalian begitu. Saya kamu gitulah. Artinya saya sarankan jaga kekompakan dalam kelas ini supaya nanti bareng-bareng untuk lulus. Karena kan tujuannya kuliah itu lulus. Bukan kuliah terus keluar lagi, enggak. Jadi tujuan keluar kuliah itu lulus. Jadi
Berani memilih berarti berani menyelesaikan. Jadi kalian memilih kuliah ya harus berani menyelesaikan kuliah. Jadi nanti ada beberapa mata kuliah nanti akan bertemu saya lagi. Oke, kemudian di kampus ya, yang pertama saya sebagai Ketua Ilmu Insan Pembangunan periode 2020-2003. Artinya saya alumni daripada STIMIK Insan Pembangunan. Jadi saya lulus di STIMIK itu tahun 2009 ya. Bergabung mengajar itu 2012 ketika saya lulus S2 diminta untuk membantu di STIMIK ya saya saya bantu gitu. Untuk itu kemarin saya ditunjuk sebagai Ketua Ilumik Insan Pembangunan. Pasti nanti terkait dengan kegiatan pada Ilumik ini saat ini mempunyai 2 kegiatan. Yang pertama webinar. Webinar ini kita schedulekan setiap 2 minggu sekali. Kalian bisa ikut ya. Silakan ikut. Webinar ini kita temanya pasti tema-tema yang lagi dibutuhkan ketika untuk menambah kewawasan kita. Untuk itu saya harapkan kalian juga ikut di webinar. Kenapa? Satu, ketika nanti kalian nanti skripsi nanti butuh namanya sertifikat. Syarat untuk pengajuan skripsi itu ada beberapa sertifikat, 6 atau 8 gitu. Sertifikat seminar atau webinar. Dengan mengikuti kegiatan Ilumik ini, jadi kalian bisa mendapatkan e-sertifikat gitu. Itu yang pertama kegiatan kita. Yang kedua adalah workshop. Workshop itu kita sudah 2 workshop yang kita jalankan. Yang pertama terkait dengan IoT, ya, yang kedua terkait dengan mobil development. Jadi evaluasi saya terkait dengan workshop ini itu kok kenapa itu yang banyak ikutan itu orang luar. Jadi orang luar daripada mahasiswa STIMIK Insan Pembangunan. Itu sangat disayangkan. Karena kita membuat workshop itu sebenarnya prioritas pertama adalah mahasiswa kita. Tetapi yang ikut itu adalah mahasiswa daripada teman-teman di luar sana. Nah, untuk itu saya harapkan ketika nanti ada workshop itu kalian itu ikut daripada kegiatan daripada kita Ilumik atau di UKM yang lain. Kenapa? Karena workshop yang diberikan adalah misalkan pemrograman adalah pemrograman yang tidak diajarkan di lab. Ya sebagai catatan ini ya. Workshop yang diajarkan di program yang diajarkan di workshop itu tidak diajarkan di lab. Ya, sudah pasti itu adalah ilmunya ilmu baru yang kalian akan serap. Ya, di workshop itu. Misalkan ada 4 pertemuan atau 6 kali pertemuan gitu ya. Lah, kalau di luar coba kalian katalah kursus online itu udah mahal sekali. Kayak ini workshop bisa ada yang gratis, ada yang bayar paling enggak maksimal 100.000 barangkali. Ya, artinya mumpung ini kalian ada kesempatan semester 2 itu ikutin. Karena yang di workshop ini sebenarnya adalah yang saat ini dipakai dan ke depannya dipakai gitu ya. Jadi kalian ikutin workshop itu sayang banget loh. Zaman saya untuk ikutin seperti ini udah mahal sekali ya. Jarang yang ngadain gitu. Nah sekarang ini kan di open source atau digratiskan, tetapi evaluasi saya mahasiswa untuk STIMIK itu jarang sekali. Malah lebih banyak yang dari luar. Nah itu sebagai evaluasi kita sama-sama ya. Kemarin sidang skripsi di tanggal berapa kemarin 14 atau 18 ya Februari sebagai cerminan bahwa misalkan saya ngidang 13 orang itu yang bikin sendiri cuma 1 orang. Nah, itu untuk mengatasi itu lebih baik semester 1, semester 2 itu sudah belajar pemrograman. Jangan sampai nanti nanti saya semester 3, semester 4 udah dapat. Enggak usah ya. Semakin cepat semakin bagus. Karena semakin cepat bisa adalah semakin cepat kalian menghasilkan uang. Semester 3, semester 4 udah jadi IT enggak masalah gitu ya. Nah, itu terkait dengan kegiatan
Illumik ya, webinar dan workshop. Yang kedua, di dalam UKM saya sebagai pembina pecinta alam Islam pembangunan, barangkali nanti kalian bergabung. Dan yang ketiga adalah pembina daripada komunitas informasi dan teknologi. Biasanya kalau di komit ini adalah ya berkaitan dengan teknologi kayak workshop tadi. Saat ini workshopnya adalah terkait dengan program Flutter ya. Flutter itu kalau di web itu nggak diajarkan. Ya. Tapi di komit coba untuk hal yang baru di workshopnya dibedah. Malah ini saya dapat informasi juga banyak orang yang dari luar, dari Bali, dari Lampung dan sebagainya itu join terkait dengan workshop kita. Harapannya kalian yang ikut dengan organisasi di UKM di kampus banyak, ada 15 kalau nggak salah. Kalian bisa join, pilih salah satu atau salah dua. Kalian terkait dengan ilmu organisasi ini belajar untuk memanage sebuah organisasi. Nanti kalau sudah punya pengalaman, ketika nanti di perusahaan bisa diaplikasikan, karena kalau kita sebagai orang teknik itu kita berhubungnya kita sama komputer gitu ya. Kalau running program itu tersenyum, bahasanya bahasa tubuh lah gitu ya. Makanya orang teknik itu agak kaku gitu. Orang teknik gitu. Beda kayak orang manajemen ya, agak luas gitu loh. Karena orang manajemen itu ketemunya dengan manusia. Ya, manusia. Jadi manusia antara manusia kan, jadi luas. Tapi kita orang teknik itu ketemunya komputer, perangkat keras gitu ya, perangkat lunak yang tidak berinteraksi kepada kita. Makanya orang teknik itu kaku-kaku. Ya. Saklek gitu ya. Kalau A ya A, kalau B. Biasanya gitu orang teknik begitu. Untuk itu biar kita agak luas dan sebagainya, ilmu yang didapat interaksi yang banyak itu di organisasi. Maka kalian bisa join di organisasi di kampus. Dan organisasi di kampus itu cukup aktif ya. Tinggal pilih aja. Untuk mengikuti mata kuliah sistem informasi ini, karena ini adalah mata kuliah bersyarat itu harus diikuti ya, karena ini persyaratan untuk mata kuliah berikutnya. Kemudian telah mengikuti mata kuliah logika algoritma di semester 1, walaupun apapun nilainya kalian udah ngikutin kan gitu ya. Harapannya nilainya kemarin di logika dan algoritma adalah ya minimal B gitu ya. Ya sebenarnya minimal B biar nanti ketika nanti matematika sistem informasi itu lebih mudah begitu. Kemudian untuk formulasi nilai, yang pertama adalah absensi sebanyak 15%. Ya, sebanyak 15%. Absensi nanti saya serahkan ketua kelas. Ini hadir nggak ketua kelasnya? Mana ketua kelasnya? Saya Pak hadir. Hadir ya? Hadir Pak. Jadi absensi setiap pertemuan nanti saya serahkan ketua kelas. Ya, jadi nanti kalian yang teman-teman mahasiswa nanti absennya ke ketua kelas. Baru nanti ke ketua kelas nanti serahkan ke saya. Biar fair, saya pengennya absensi itu full daripada 14 kali pertemuan plus UTS UAS hadir semua gitu. Nah, ketika mama masuk pagi ya nggak usah diisi karena nanti kan absennya nanti ketika saya kirim nanti akan validasi antara absen pagi dan absen malam. Yang kedua terkait dengan etika itulah 10%. Nah, ini saya ambil dari merepresentasikan jumlah hadabara
absensi nanti. Tugas 20, kemudian UTS adalah 25, UAS 30. Harusnya nilainya itu minimal B atau C lah. Kalau udah absensinya di atas di bawah 10 itu ya sebenarnya C ya. Tapi nanti kita lihat formulasi terkait dengan etikanya, tugasnya, kemudian UTS-nya dan UAS-nya. Kemudian rank atau jangkauan daripada nilai, yang pertama A itu 80 sampai 100. Yang kedua adalah B itu adalah 70 sampai 79,9. Yang ketiga C itu 60 sampai 69,9. Yang keempat D itu 50 sampai 59 dan E di bawah daripada 50. Biasanya adalah kalau nilai daripada matematika itu yang saya alamin sekarang itu minimal C. Adapun kalian ketika mempunyai nilai kritis misalkan 79, 69 nanti saya up ya. Misalkan nilainya 79 nah saya up menjadi A, jadi 580. Nah, kira-kira itu. Kemudian terkait dengan materi nanti saya akan kirim semua RPS. Begitu dengan RPS-nya. Ini draft yang akan kita pelajari dari satu semester. Yang pertama hari ini terkait dengan pengantar matematika diskrit, sistem informasi. Kemudian yang kedua nanti kita terkait dengan logika. Logika ini yang pertama saya akan mengulas di mata kuliah logika algoritma. Saya akan coba review kalian ketika semester 1 dapat apa aja di logika algoritma. Kemudian saya tambahin terkait dengan logika di matematika sistem informasi. Yang ketiga terkait dengan aljabar boolean. Ya, kemungkinan besar di logika algoritma juga udah dapat. Ya. Yang keempat terkait dengan himpunan, yang kelima terkait dengan matriks, relasi dan fungsi. Tetapi matriksnya ini berbeda dari matriksnya matematika 1 waktu kalian semester 1, tetapi ini matriksnya berbeda juga. Pertemuan kita kuis ya. Jadi kuis ini saya ambil ada nilai tugasnya adalah dari nilai kuis gitu ya. Nilai tugasnya jadi dari nilai kuis, baik itu sebelum UTS dan sebelum UAS. Jadi tugasnya tugasnya itu kalau saya simple sih ya. Jadi enggak usah bikin makalah dan sebagainya. Cukup nanti ngikutin kuis aja. Di pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-13 ini saya anggap sudah melaksanakan daripada tugasnya. Yang ketujuh UTS. Lah karena ini daring itu nggak mungkin ini UTS-nya apa close book ya. Pasti open semua gitu ya. Jadi saya beri kelonggaran selonggar-longgarnya gitu ya. Yang penting ketika nanti pengumpulan itu tepat waktu. Di pertemuan ke-8 kita terkait dengan kombinatorial, kemudian graf 1, graf 2, kemudian kompleksitas algoritma, teori bilangan. Kemudian kita kuis kembali di pertemuan ke-13 dan pertemuan ke-14 itu UAS. Nah, semester 2 ini adalah kita ada di bulan puasa atau Ramadan ya. Jadi di bulan puasa ini tetap kita kuliah, tetapi nanti kita liburnya biasanya 2 minggu sebelum hari raya itu kita sudah libur. Tapi puasanya kita separuh mungkin ya, separuh daripada puasa kita masih kuliah. Ya. Jadi kita nanti buka puasa terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan kuliah. Buku referensi apapun buku referensi terkait dengan matematika informasi atau matematika diskrit kalian bisa pakai.
Jadi karena ilmu matematika itu nggak berubah ya. Jadi pakai terbitan tahun berapapun bisa dipakai. Atau kalian bisa ke kampus, banyak sekali bukunya. Itu matematika diskrit ya. Ya, matematika diskrit. Kalau matematika sistem informasi itu enggak ada. Adanya kalau bukunya adalah matematika diskrit. Karena ini adalah kurikulum terbaru ya, kalian ini adalah pakai matematika sistem informasi, tapi bukunya pakai matematika diskrit. Oke, dari sini ada yang ditanyakan, silakan. Dari Pak Ketua barangkali, Ya Pak, mau nanya Pak, silakan. soal absensi nanti bentuknya itu dalam bentuk screenshot atau list daftar mahasiswa Pak? Oke. Gitu. Terima kasih Pak Ketua. Jadi absensi nanti setelah ini selesai, nanti saya akan kirim file Excel-nya ya. File Excel daripada absensi. Nanti kalau hadir kamu isi 1, tapi kalau nggak hadir nggak dikosongin aja. Ya nanti akan otomatis nambah nanti ya. Bisa habis ini saya kirim file Excel, nanti tinggal kamu isi 1 kalau hadir, kalau nggak hadir dikosongin. Nanti setelah selesai kamu kirim ke grup lagi, coba nanti di cross check sama teman-teman yang katakanlah kuliah atau nggak kuliah ya. Misalkan saya, oh ini hari ini hadir, ya nanti ya tinggal diisi aja begitu. Pada dasarnya saya absensi fleksibel saya serahkan penuh kepada ketua kelas gitu ya. Biar nanti tidak ada komplain, oh sini hari ini saya nggak hadir dan sebagainya, karena kalau hadir ya mestinya komplain hari itu. Begitu. Jelas ya? Jelas Pak, jelas. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Kita masih punya waktu 8 menit. Oke, untuk peraturan kampus itu adalah kita kuliahnya 30 menit ya sebenarnya. Sisanya kita diskusi via WA gitu. Tapi itu fleksibel, tentatif ketika nanti kita perlu butuhkan lebih lama gitu. Jadi fleksibel di kelas saja gitu. Sebenarnya saya lebih enak itu offline, karena saya biasanya kalau matematika itu manual ya, tidak pakai slide dan sebagainya. Karena kalau pakai slide itu, kalau tangan ini nggak nulis matematika, ya kurang belajarnya kurang mantap aja gitu. Biasanya kalau matematika itu harus nulis nih, ya, harus gerak nih gitu, harus olahraga tangan. Tapi kalau pakai slide dan subslide kayaknya sih nggak efektif begitu. Ada lagi yang ditanyakan? Pak. Ya, silakan. Halo. Pak, kalau itu bisa sebelum perkuliahan boleh minta materi dulu, Pak. Biasanya kayak dosen yang sebelumnya kan semester 1 sebelum perkuliahan dia ngirim materi dulu. Oke. Nanti setelah ini saya akan kirim RPS absensi dan materinya ya. Jadi satu paket ya. Kalau misalnya pertemuan berikutnya kalau bisa sih Pak ya, minta tolong sih sebelum perkuliahan dimulai minta materinya. Soalnya kan takutnya kalau lagi di luar atau gimana, ketinggalan kan bisa ngelihat itunya filenya. Oke. Datanya. Pertama nanti saya kirim pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir untuk semua materi saya sekalian kirim. Itu yang pertama sebagai guidance. Yang kedua, nanti setiap pertemuan nanti saya akan upload di YouTube biar nanti kalian bisa bisa, kalau kan biasanya kan teori kalau
di teori, kemudian di aktual perhitungan kan lebih jelas ketika kita zoom seperti ini ya. Nanti ketika hasilnya nanti saya akan kirim kita akan upload ke YouTube, paling tinggal lihat aja lah kira-kira gitu. Jadi dua dokumentasinya begitu. Ada lagi? Kalau nggak ada, barangkali saya cukupkan sekian. Tetap jaga kesehatan, ya tetap semangat. Saya nanti setelah ini saya kirimkan di WA Group ya untuk absensi, kemudian RPS, kemudian materinya. Ya. Ada lagi? Oke, cukup ya. Kalau cukup saya tutup. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Paninya mana ini? Tarik kan? Diamat.